Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah tengah memprioritaskan 4 sektor yang akan menjadi target utama pasokan energi tanah air di tengah pandemi COVID-19, di mana keempat sektor tersebut diantaranya adalah transportasi, listrik, rumah tangga, dan industri. Pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan 4 sektor yang akan menjadi target utama pasokan energi tanah air di tengah pandemi COVID-19. Di mana keempat sektor tersebut diantaranya ialah transportasi, listrik, rumah tangga, dan industri. Seperti diketahui, sektor industri saat ini menjadi perhatian utama pemerintah agar segera dapat kembali beroperasi. Hal ini dikarenakan industri tersebut dapat menjamin keberlangsungan sejumlah sektor yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja dalam negeri. Sementara itu, pemerintah melalui badan usaha yang ditunjuk juga diminta untuk tetap membuka layanan SPBU dan LPG melalui media online. Langkah ini dilakukan agar pasokan dan distribusi kebutuhan masyarakat di beberapa wilayah terdampak dapat terpenuhi. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan bantuan keringanan tagihan listrik kepada pelanggan rumah tangga dan bisnis 450 volt ampere dan 900 volt ampere selama 6 bulan. Sedangkan dari segi industri, pihaknya juga akan memberikan stimulus berupa penetapan harga gas industri di 7 manufaktur berbasis gas maksimal sebesar $6 Amerika per MMBTU. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini tentu saja mengenai menguji ketahanan energi Indonesia pada saat pandemi sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Ya, Pak Joko, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Joko, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Ya, Pak Joko, bicara mengenai topik kita hari ini, bagaimana sebetulnya kita mengetahui ketahanan energi nasional pada saat pandemi COVID-19, ada beberapa indikator lah ya, yang kemudian ini menjadi ukuran lah, apakah kita kemudian sudah memiliki ketahanan yang baik atau tidak. Di antaranya adalah mengenai ketersediaan, kemudian juga kemampuan masyarakat untuk membeli ataupun mendapatkan energi dan juga akses. Pada saat pandemi COVID-19 ini, Pak Joko, kita bicara spesifik mengenai ketersediaannya terlebih dahulu dari masing-masing sumber energi. Sejauh ini seperti apa, Pak? Untuk energi fosil dan non-fosil gitu ya, untuk batu bara misalnya, kita banyak menggunakan batu bara untuk energi listrik, itu ketersediaan batu bara kita tuh bisa mencapai 60 tahun ke depan gitu untuk yang proven saat ini, belum lagi nanti kalau kita eksplorasi gitu ya. Nah, untuk energi baru terbarukan, seperti kita ketahui bersama, ini terbarukan, jadi misalnya matahari itu tersedia sepanjang masa karena kita negara tropis begitu ya. Kemudian untuk geothermal juga, kemudian untuk angin kita sudah punya pembangkit listrik tenaga angin juga di Jeneponto begitu. Kita akan membangun lagi 2 kapasitas yang sama 2 kali dari Jeneponto. Kemudian juga energi air kita punya juga. Kemudian kita juga sudah sukses untuk B30 begitu ya, ada energi dari nabati yang berasal dari minyak sawit ini. Nah, untuk gas sendiri kita masih cukup lumayan banyak begitu karena kita juga masih mengekspor LNG. Kita juga masih mengekspor gas pipa ke Singapura misalnya. Yang kita impor memang jenis LPG gitu. Dan juga untuk minyak bumi kita masih memproduksi 720.000 barel per hari. Namun demikian memang kita juga masih ada impor untuk minyak mentah dan BBM jenis premium. Namun untuk jenis solar kita bahkan sudah tidak impor lagi begitu ya, juga untuk aftur. Jadi untuk jenis batu bara, gas, EBT itu kita masih baik begitu. Nah, untuk crude kita masih juga ada memproduksi. Untuk solar kita sudah bahkan kita bisa ekspor, begitu pula aftur. Jadi memang kita masih impor untuk LPG, sedikit minyak bumi dan jenis bensin. Begitu. Nah, namun demikian secara umum ketahanan energi kita itu dalam masuk kategori tahan begitu. Nilai kita di 6,44 begitu. Baik. Secara produksi Anda tadi mengatakan bahwa memang tidak ada masalah lah ya, ataupun tidak ada isu. Secara demand seperti apa pada saat pandemi COVID-19 ini, Pak Joko? Apakah ada perubahan yang signifikan jika kemudian kita dibandingkan dengan masa normal?
Nah, memang waktu kita puncaknya pandemi pada waktu itu, kita itu khususnya untuk kendaraan begitu ya, demandnya kurang 50%. Gitu. Jadi kita bahkan berlebih gitu untuk pasokan bensin, solar, minyak tanah gitu ya. Gas juga kita cukup berlebih karena memang waktu itu demandnya berkurang. Beberapa industri juga menahan produksinya begitu. Jadi justru dalam pandemi itu kita kelebihan stok makan karena demandnya berkurang. Baik, bagaimana sebetulnya pengaruh penerapan PSBB pada saat dilakukan PSBB ini? Kemudian kita tarik sedikit ke beberapa waktu yang lalu, Pak Joko, dalam hal produksi, kemudian juga pemenuhan kebutuhan, sejauh mana sebetulnya penerapan PSBB pada saat pandemi COVID-19 ini juga memberikan challenge kepada teman-teman stakeholders energi lah ya, untuk akhirnya tetap berproduksi dan juga memenuhi demand yang ada. Nah, pada PSBB itu, waktu itu kita sempat terkendala untuk distribusi ya. Pasokan kita cukup, tapi karena semua work from home gitu ya, nah kita sempat gerak cepat bagaimana untuk bisa mendistribusikan agar energi ini sampai kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah juga nih bahwa Gojek di kita itu gitu ya, belanja online di kita itu lebih duluan ada sebelum ada pandemi ini. Jadi dengan bantuan Gojek, dengan bantuan online begitu, kita bisa mengantar LPG ke rumah-rumah masing-masing, kita bisa mengantar bensin ke rumah masing-masing begitu. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu kita untuk bisa menyampaikan energi ke masyarakat gitu. Baik. Ya. Dari sisi demand Pak Joko, ataupun dari sisi konsumen lah ya, ada masyarakat ataupun mungkin ada industri dan lain sebagainya, mana yang sebetulnya secara penurunan ini terbaca paling signifikan? Nah, kalau untuk rumah tangga itu konsumsinya normal begitu. Yang demandnya turun itu adalah yang untuk transportasi. Ya. Jadi kan kita lihat jalan-jalan juga sepi begitu ya, nggak banyak kendaraan keluar. Juga untuk hotel-hotel itu yang berkurang, kemudian transportasi udara juga berkurang sekali. Industri juga sedikit berkurang, tetapi industri sebagian besar masih berjalan. Baik. Ya, Pak Joko, kita akan jeda sejenak, kita akan bahas beberapa hal tentu saja berkaitan dengan masih menguji ketahanan energi Indonesia pada saat pandemi. Usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, kembali di Market Review. Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai lifting minyak dan gas Indonesia di 5 tahun terakhir. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda pada 2017, 2018, dan di 2020 secara proyeksi gitu. Lifting minyak dan gas Indonesia ada di 1,9 juta barrel per hari. Sementara untuk di 2016 dan 2019, lifting minyak dan gas Indonesia sebanyak 2 juta barrel per hari. Kami kompilasi datanya dari SKK Migas pada bulan Agustus 2019. Dan berikutnya adalah mengenai proyeksi dan cadangan batu bara Indonesia. Setelah tadi kita kemudian melihat bagaimana lifting dari sumber energi minyak dan juga gas, kita akan mencoba melihat proyeksi dan cadangan batu bara di Indonesia. Kami kompilasi datanya dari Kementerian SDM. Dan seperti Anda saksikan di layar televisi, secara produksi diasumsikan bahwa produksinya tetap di 0,4 miliar ton, tapi secara cadangan dari tahun ke tahun tentu saja ini menunjukkan tren penurunan. Pada 2096 diprediksi Indonesia akan mengalami defisit cadangan batu bara di 0,54 miliar ton. Dan berikutnya adalah mengenai bauran energi Indonesia. Prediksi dari tahun 2025 hingga tahun 2050, sebelum tahun 2025 ada angka ataupun bauran energi di 2017, 2014, dan 2013. Ini kemudian sebagai data historikal saja.
dari setiap tahunnya. Jika kemudian kita bandingkan di tahun 2025 ke 2050, persentase dari bauran energi ataupun mungkin penggunaan energi baru terbarukan secara persentase naik di 2025 23%, sementara di 2050 ditargetkan penggunaan ataupun bauran energi dari energi baru terbarukan mencapai 31%, sementara dilihat dari sumber-sumber energi lainnya berada di kisaran 20-an%. Kita akan berbincang kembali bersama Bapak Joko Siswanto. Pak Joko, kita akan kemudian fokus ke bagaimana sebetulnya kebijakan bauran energi Indonesia ini dapat menjadi satu hal yang juga mendukung ketahanan energi di Indonesia. Bagaimana progresnya sejauh ini, Pak Joko? Ya, kita sudah tuangkan itu ke dalam RUEN gitu, berupa perpres bahwa kita akan mempunyai target energi baru terbarukan di tahun 2025 itu sebesar 23%. Nah, memang di tahun 2019 ini baru mencapai 9,15% dari target 12% EBT. Kenapa? Karena memang penggunaan energi fosil kita masih dominan, terutama batu bara, gas, dan minyak begitu. Namun demikian, angkanya kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu EBT terus meningkat. Nah, kita berharap dengan program ke depan ini terus untuk meningkatkan EBT, kita mencoba untuk tetap optimis begitu untuk tahun 2023. Tahun 2025 itu EBT bisa 23% sesuai target yang kita telah canangkan gitu. Baik. Sebagai contoh, kita sukses untuk B30 itu melebihi target gitu. Sebetulnya target di 2019 itu belum mencapai B30 begitu, tapi kita sudah mencapai itu begitu. Nah, kita juga tahun ini dan tahun depan akan menggalakkan untuk eksplorasi panas bumi. Kita juga terus akan membangun EBT dari energi wind, dari energi angin, juga mikrohidro, juga solar cell gitu. Jadi kita terus membuat program untuk pengembangan energi baru terbarukan. Memang kemarin saat pandemik itu karena energi fosil murah, gas murah, minyak murah, bahkan minyak mentah sampai harganya minus begitu, ini berat untuk mengembangkan EBT kayak saat pandemi ini, tetapi kita tidak nyerah gitu, kita terus membuat program kegiatan itu dan terus membiayainya juga. Secara program ini masuk ke dalam program prioritas dan juga menjadi penting, apalagi jika kita lihat secara produksi batubara saja, misalnya contohnya pada tahun 2096 kita kemudian akan diprediksi mengalami defisit produksi. Baik, secara strategi bagaimana sebetulnya stakeholders energi di Indonesia, apakah itu pemerintah, BUMN dan lain sebagainya, ini mengembangkan energi baru terbarukan. Dilihat dari strategi lain sebetulnya Pak Joko untuk menjamin ketersediaan energi, apalagi strategi-strateginya? Nah, bagaimana halayak ramai sudah diketahui bahwa kita sedang melakukan uji coba di 100 begitu ya. Bahan bakar 100% itu bahan bakunya adalah dari minyak sawit. Kita terus melakukan itu. Kemarin kita sudah canangkan di Dumai begitu, uji coba untuk D100, juga nanti untuk bensin. Tadi yang D100 adalah jenis solar begitu. Juga kita nanti untuk aftur kita mau uji coba, terus juga nanti untuk bensin itu kita menggunakan dari EBT begitu, bahan bakunya dari minyak sawit, juga untuk pembangkit listrik gitu. Kita juga terus membiayai, bahkan kita tingkatkan anggarannya 6 kali dari semula untuk eksplorasi panas bumi. Kita juga terus membiayai untuk penerangan jalan, lampu-lampu di daerah 3T itu, terpencil, terluar, terdepan itu dibiayai untuk lampu penerangan jalan ataupun lampu untuk penduduk itu dari solar cell begitu. Jadi kita berharap dari APBN juga ada anggaran untuk itu, juga kita berharap dari swasta juga ikut membangun EBT.
juga dari pendanaan dari luar negeri gitu. Jadi semua sumber pendanaan untuk pengembangan EBT kita dukung, perizinannya kita permudah, juga kita mintakan insentifnya ke Kementerian Keuangan. Ya, satu gestur yang juga diberikan oleh Pertamina, bagaimana Pertamina juga menyanggupi untuk melakukan produksi D100 ya, Betul. Pak Joko. Nah itu setelah kemudian ada kesanggupan dari Pertamina, apa yang bisa dilakukan untuk mengakselerasi produksi lah ya dari D100 ini atau biodiesel ini, Pak Joko? Jadi kita bekerja sama begitu ya, Pertamina bekerja sama dengan ITB, dengan industri pupuk gitu untuk membangun katalisnya untuk membuat bensin yang bersumber dari bahan bakar nabati ini. Jadi kita melakukan kerjasama begitu. Nah, pemerintah melihat apa yang bisa diberikan kemudahan insentif berupa misalkan kebijakan ini masuk dalam program PSN, jadi proyek strategis nasional. Nah, setelah masuk dalam program nasional itu banyak sekali mendapat kemudahan-kemudahan dari perpajakan, dari perizinan dan sebagainya gitu. Baik. Ya, Pak Joko, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat pandemi COVID-19 ini banyak kemudian masyarakat yang mengalami PHK ataupun dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan di tempat mereka kemudian bekerja. Ini juga tentu saja berpengaruh terhadap daya beli dari masyarakat. Bagaimana sebetulnya stakeholders energi di Indonesia menjamin ataupun melakukan upaya untuk menjamin keterjangkauan energi kepada seluruh masyarakat di Indonesia? Nah, seperti kita ketahui bahwa pemerintah terus membangun fasilitas BBM satu harga. Jadi pemerintah terus membangun bekerjasama dengan pemerintah dan BUMN dan swasta itu membangun SPBU di daerah 3T yang kita sebut BBM satu harga begitu. Jadi itu tujuan utamanya adalah mendekatkan infrastruktur termasuk komoditinya kepada masyarakat di seluruh Indonesia gitu, terutama di daerah-daerah yang terpencil, dan harganya juga sama dengan harga di Jakarta gitu. Baik. Itu salah satu contoh. Yang kedua tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah melalui APBN juga menganggarkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, jadi membangun pembangkit listrik di daerah-daerah terpencil dengan tenaga surya. Yeah. Nah, jadi dari segi bahan bakar kita punya program BBM satu harga, dari listrik kita punya program peningkatan elektrifikasi melalui APBN juga swadaya daripada Kementerian SDM. Baik. Juga seluruh masyarakat stakeholder kita mintakan partisipasinya menyambung 500.000 sambungan rumah tangga 450 watt secara gratis gitu. Baik. Nah itu upaya-upaya kita yang kita lakukan selama ini. Ya, gitu. Pak Joko, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, kembali di Market Review masih berbincang bersama Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Pak Joko, apa yang dilakukan untuk menjamin kepastian mengenai BBM satu harga ini dari ujung barat hingga ujung timur gitu ya? Karena yang paling penting adalah sebetulnya pada saat ada kondisi yang membuat kita ruang geraknya kemudian cukup terbatas, yang perlu dipastikan adalah program ini betul-betul berjalan secara efektif. Seperti apa Pak Joko? Iya, kalau terkait pengawasan di pusat kita ada institusi yang mengawasi, yaitu Badan Pengatur Hilir Migas, BPA Migas, dari mulai pembangunan sampai distribusinya, termasuk alokasinya. Di samping itu, kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan aparat setempat, begitu kita sudah menandatangani ini juga kesepakatan bersama dengan Bapak Kapolri, begitu. Untuk melakukan pengawasan juga dengan aparat keamanan lainnya gitu, karena kan kami di pusat ini tenaganya kan terbatas, apalagi di masa pandemi ini kita penerbangan juga sangat terbatas begitu, sehingga satu-satunya jalan adalah kita memanfaatkan kerjasama pengawasannya dengan pemerintah daerah juga dengan aparat keamanan di daerah. Bahkan sejak pendirian SPBU-nya yang satu harga juga dalam peresmiannya kita selalu dihadiri oleh kepala daerah setempat, juga aparat keamanan setempat begitu. Karena kan memang
BBM satu harga ini kan harganya murah sama dengan di Jakarta gitu ya. Untuk solar 5.150, untuk premium 6.450, sehingga kita jangan sampai ini disalahgunakan gitu di daerah-daerah 3T itu gitu. Karena kan biasanya untuk penyalahgunaan itu terjadi di daerah-daerah yang dekat pertambangan gitu atau dengan industri. Nah, kita minta aparat setempat juga masyarakat dapat mungkin bisa melaporkan kalau terjadi penyalahgunaannya ini. Gitu. Baik, Pak Joko, saya ingin kemudian membahas mengenai daya dukung D100 atau biodiesel untuk capaian ketahanan energi. Secara prosentase lah ya, nanti daya dukungnya akan seperti apa sih jika kemudian ketahanan energi di Indonesia misalnya persentasenya idealnya adalah di 100% gitu. Nah, daya dukung dari biodiesel ataupun D100 ini nantinya akan seperti apa, Pak Joko? Nah, saat ini kan kita angkanya di indeks ketahanan energi itu 6,44 gitu ya. Nah, nanti dengan adanya D100 ataupun green fuel lainnya, begitu, ada industrinya sudah tumbuh, bahkan sudah terdistribusi, itu otomatis akan menambah indeks ketahanan energi kita. Kita ingin sekarang ini dalam tahap tahan, kita pengen ini tahannya di angka yang 7,99 begitu, sekarang kan kita 6,44 gitu. Kita bahkan nanti menuju ke angka 8 sampai 10 yang sangat tahan gitu. Jadi nanti kalau semua bahan bakar nabati itu sudah bisa memproduksi seluruh jenis BBM, jadi kita tidak impor lagi, apalagi nanti kita bisa menggantikan LPG dengan DME yang berasal dari batu bara, atau nanti dengan kompor listrik, nanti ada kendaraan listrik, maka kita akan menuju ketahanan energi yang sangat tahan gitu. Nah, otomatis nanti kalau di 100 itu bisa terdistribusi secara umum di masyarakat begitu, kualitasnya bagus, otomatis akan mengurangi impor jenis solar yang kualitas tinggi. Kita menuju Euro 5 bahkan Euro 6 gitu kualitas bahan bakarnya. Gitu. Jadi kita mengikuti standar internasional menuju bahan bakar yang ramah lingkungan. Gitu. Ya, dari sisi suplai bahan baku sendiri untuk CPO ataupun kelapa sawitnya, Pak Joko sejauh ini seperti apa untuk mendukung capaian dari bauran energi baru terbarukan untuk spesifik ke D100 ini? Ya, kita ketahui bersama bahwa produksi minyak sawit kita itu setahun 46 sampai dengan 49 juta KL per tahun. Nah, untuk memenuhi solar subsidi, alhamdulillah dengan B30 itu, artinya 30% PAME itu, biodiesel itu angkanya di 6,9 juta KL. Nah, itu berarti kan kita masih ada sekitar 40 juta KL kan. Memang itu sebagian besar masih digunakan untuk pangan dan alat kosmetik lainnya begitu ya. Yang kita baru gunakan untuk biodiesel itu yang B30 baru 6,9. Nah, nanti kalau ada D100 begitu, jadi kira-kira kita membutuhkan, karena kan solar kita itu kan sekarang itu total itu untuk yang subsidi sekitar 15 juta KL. Nah, untuk non subsidi 15 juta, jadi 30 juta total itu. Namun demikian kan kita juga masih ada produksi minyak mentah dalam negeri sebesar 720 ribu barel kan. Jadi artinya untuk pemenuhan solar agar kita tidak import itu, dari bahan baku fosil kita masih punya kilang-kilang minyak yang memproduksi solar juga, bahan bakunya adalah minyak mentah, energi fosil. Nah, kita juga mempunyai cukup minyak sawit ini untuk memproduksi green diesel. Jadi kita tidak menghilangkan seluruhnya produksi solar ini yang berbahan baku dari fosil gitu, dari minyak mentah. Kita maksimalkan produksi minyak dalam negeri yang minyak mentah itu diproduksi di kilang kita. Kekurangannya itu kita dari minyak sawit ini gitu. Nah, alhamdulillah untuk yang solar subsidi kita sudah tidak impor lagi. Nah, sekarang yang solar yang non subsidi ini, yang D100 ini, kita juga akan dengan keberhasilan nantinya D100 itu otomatis nanti kita akan 100% segala jenis solar tidak impor lagi gitu. Baik, Pak Joko, untuk komitmen dari stakeholders energi baru terbarukan, kita kemudian kacamatanya agak lebih luas lah ya, tidak hanya bicara mengenai D100 tapi juga sumber-sumber EBT yang lain seperti energi surya, air, angin dan lain sebagainya. Komitmennya sejauh ini seperti apa? Nah,
banyak sebetulnya stakeholder itu komitmen untuk melakukan investasi. Beberapa waktu yang lalu kendalanya adalah harga jual daripada EBT ini. Ya. Begitu, seperti contohnya misalnya B30 saja. Kadang-kadang itu mereka, para stakeholders ini, terutama para produsen FAME ini, kalau misalnya harga sawit, harga FAME ini harga ekspornya lebih tinggi, itu dia cenderung untuk melakukan ekspor begitu. Nah, ketika harga rendah, dia cenderung untuk mendorong terus begitu, supaya B30, B100 cepat dilaksanakan begitu. Ini biasalah ya para investornya. Begitu pula untuk yang investor untuk geothermal misalnya. Mereka meminta harga jual geothermalnya itu yang ekonomis bagi para investor ini gitu loh. Begitu pula untuk yang energi lainnya begitu. Nah, alhamdulillah sebetulnya kalau untuk yang solar cell dari waktu ke waktu teknologinya itu makin baik begitu. Nah, beberapa komponen juga sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi ini makin hari kalau kita lihat daripada standar internasionalnya itu cost-nya itu makin turun begitu untuk yang solar cell. Begitu pula untuk energi kincir angin kan di Jeneponto itu sudah 75 megawatt gitu sudah terbangun. Kita akan membangun lagi 2 kapasitas yang sama. Artinya apa? Komitmen daripada para investor ini, juga komitmen dari pemerintah daerah memberikan perizinan, dari pemerintah pusat memberikan berbagai insentif gitu, itu berjalan sangat baik gitu. Memang kemarin sempat tertahan gara-gara itu tadi COVID itu ya. Baik. Otomatis kan harga fosil murah, jadi orang cenderung mau balik ke fosil gitu loh. Baik. Iya, Bang, ingat bahwa memang keberadaan dari energi baru terbarukan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk mencapai ketahanan dan juga kemandirian dari energi di Indonesia. Komitmen dari semua pihak ini tentu saja sangat dibutuhkan. Pak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu Pak Joko. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan segera kembali.